Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya, kembali ke channel saya di Masmo TV, channel yang tentang segala dunia pertukangan. Muhehehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, yaitu sudah. Dan di konten kali ini ya tutur ya, di depan sana itu sudah ada kedatangan merek Wipro tipe W6130 ya tutur ya. Bor 13 mili sudah dilengkapi dengan sistem drill ya tutur ya. Dan di kendala mesin kali ini kita harus mengganti armatur atau angkernya ya tutur ya, dikarenakan sudah short atau terbakar ya. Nah, ini saya juga akan sedikit mereview tipis-tipis ya tutur ya, pendapat saya pribadi ya tutur ya. Seperti biasa saya disclaimer dulu, ini pendapat saya pribadi ya tutur ya, tentang ya mesin Wipro ini. Menurut saya tutur ya, ini mesin Wipro saya rasa bisa dibilang untuk kelas menengah ke bawah ya tutur ya, lebih ke menengah ke bawah sih menurut saya juga ya. Dan saya rasa yang terbaik dari Wipro ini yaitu ya satu tadi ya, itu seperempatnya ya tutur ya. Seperempatnya itu kebanyakan ada ya tutur ya, dan itu bisa dibilang ya sedikit kekurangannya. Seperempatnya itu harus orinya Wipro ya. Jadi kalau mengganti untuk seperempat dengan kita cari persamaan di mesin lain itu sangat jarang ya tutur ya. Dan mungkin bahkan tidak ada ya untuk seperempat mesin Wipro bila dipasangkan dengan seperempat untuk mesin merek lain ya tutur ya. Yang ada sih merek lain itu malah cocoknya digunakan untuk seperempat dari merek Wipro ini ya tutur ya. Seperti itu ya. Lanjut kembali ke bornya ini ya tutur ya. Jangan lupa kalau kita mengganti armatur atau angkernya, kita cek juga dari kondisi stator atau pelnya ya, jangan sampai ada kebocoran ya. Dan itu ya stator, angker atau armaturnya ori Wipro ya tutur ya. Dan harus kalau nggak ori ya nggak bisa dipasang. Untuk mesin ini ya tutur, mesin bor 13 mili ya, ini saya rasa yang sangat saya suka itu dari bodinya ya tutur ya. Bodinya itu besar, kemudian alot, terus kemudian itu peletakan ya tutur ya, tempat-tempatnya dari saklar, stator, kemudian armatur, kemudian spindlenya itu semuanya kayak semacam tertata rapi ya tutur ya. Dan apabila ini ditutup itu serasa sangat minim sekali yang namanya oblak ya untuk seperempat bagian dalamnya ya tutur ya. Jadi ini menurut saya ini sangat ya konstruksinya ya, menurut saya bisa dibilang apa ya, konstruksinya ya, maksudnya itu sangat bagus sekali ya tutur ya. Dan terlebih lagi bodi ini termasuk alot, dan apabila ditutup ini cukup sulit untuk dibuka ya tutur ya, harus menggunakan obeng min ya untuk bantuannya. Jadi nilai plusnya tuh untuk Gerinda Wipro ini di 6130 ini yaitu bodinya ya tutur ya, sangat mantap lah menurut saya tutur ya. Dan ya dibalik kelebihan pasti juga ada ya sedikit kekurangan juga ya tutur ya, karena bodi ini didesain bisa dibilang cukup besar ya tutur ya, lebih panjang dan lebih besar sedikit dibanding bor 13 mili pada merek lainnya ya tutur ya. Ya jadi kalau kita gunakan ya mungkin untuk kerja-kerja agak ringan ya seperti menyekrup atau mungkin mendrilling, jadi agak ya kesulitan dikit ya. Tapi di nilai baiknya lagi juga ada itu yaitu kita sistemnya tadi ya, sistem penataan kabelnya, sistem peletakan stator, spindle dan saklarnya itu semua semacam tertata rapi ya itu ya. Jadi ini sangat memudahkan untuk memperbaikinya ya itu ya, seperti itu. Terus kalau dari segi permesinan ya itu ya, untuk segi dari kita mulai dari yang armatur tangkernya itu ya, ya saya rasa ini cukup standar juga ya tutur, mulai dari jenis gulungannya, kualitas gulungannya, kemudian stator atau pelnya ini saya rasa itu sama saja itu dengan bor 13 mili yang kelas menengah ya tutur, kelas menengah ke bawah ya tutur, sama saja sih menurut saya ya tutur ya. Dan saya rasa itu mungkin plusnya itu ada di kipasnya ya tutur ya, itu kipasnya kan bisa dibilang lebih besaran lah daripada untuk bor 13 mili pada merek-merek lainnya ya tutur ya. Jadi untuk bisa dibilang kan kalau kipas besar jadi anginnya tambah kencang dan berharapnya kan tutur ya, jadi mesinnya ini tidak mudah panas seperti itu ya tutur ya.
Terus ini sayangnya itu masih menggunakan sistem bos-bosan itu untuk bagian belakang ya, bagian ujung dari spindle ya tutur ya, belum menggunakan sistem bearing ya tutur ya. Apalagi ya untuk kualitas giginya itu itu saya rasa ya standar juga ya untuk kelas 13 mili ya drillnya ya tutur ya, tidak terlalu besar juga dan juga tidak terlalu kecil juga ya tutur ya, seperti itu. Terus ya ini ya tutur ya, ini lagi proses pembersihan dari apa nih, dari kabel yang kita akan hubungkan ke karbon push ya tutur ya, karena saya rasa itu ada sedikit lelehan plastik ya tutur ya. Jadi tutur kalau kita memperbaiki sesuatu harus benar-benar kita teliti ya tutur ya, takutnya nanti ada yang ketinggalan kurang teliti malah kita harus bisa dibilang kerja 2 kali lah, seperti itu ya tutur ya. Lanjut untuk mesin bor ini ya tutur ya, soal rentang harganya sih berapa ya tutur, ini saya lupa, ini belum sempat searching ya. Mungkin di sekitaran 500-an lah tutur ya, mungkin ya kelas menengah ke bawah ini ya 500. Apakah mungkin lebih ke kelas menengah ke atas ya tutur ya? Ya terserah tutur sajalah pendapatnya seperti apa, apakah harga 500 ini kelas menengah ke bawah ya tutur ya. Kalau menurut saya sih worth it gak ya, ya worth it juga sih ya tutur ya, menurut saya ini cukup bagus ini ya. Kalau harga 500 saya rasa ini cocok lah kalau tutur mungkin minat ya tutur ya. Yang seperti saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk buildnya itu bagus, armaturnya pun sudah dibilang ya di atas standar di atas standar lah dari kelas 13 mili. Terus giginya juga, dan terlebih lagi kan ini kan sudah pasti terjamin spare-partnya ya tutur ya, mulai dari armatur, anker, stator atau pelnya, kemudian helical gearnya, kemudian dari rumahnya itu bahkan ada ya tutur ya, bracket dari drillnya itu, kemudian spindle-nya juga ada, helical gearnya juga ada ya tutur ya. Ya bisa dibilang Wipro ini spare partnya cukup mumpuni ya, cukup lengkap lah. Tadi remote karbon pushnya juga ada ya tutur ya. Terus apa lagi ya tutur ya? Ya itu lagi proses pemasangan karbon push ya tutur ya. Jangan lupa kalau sudah kita pasang, kita tata juga perkabelannya ya tutur ya, supaya tidak terjepit dan menghasilkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi nih ya tutur ya, mungkin ada yang kurang ya. Oh ya tutur ya, ini karena tadi di armatur atau angkernya lama itu ada sedikit pergesekan ya antara si armatur dengan si statornya ya tutur, jadi harus saya ganjal di bagian tertentu ya tutur ya. Cara mengganjalnya sih bisa dilihat di link di atas ya tutur ya, sudah saya sering jelaskan ya di situ ya, cara mengganjal dari mesin bor ya. Ya apalagi ya yang kurang ya. Ya tutur ya, mungkin cukup sampai di sini ya tutur. Ini pun sudah selesai, tinggal proses pengujian ya, proses percobaan ya tutur ya, seperti itu. Ya tutur ya, mungkin juga cukup sampai di sini ya tutur ya. Mungkin ada yang kurang, ada terlewat ya, atau mungkin juga ada saran, kritik atau mungkin pertanyaan, silahkan tinggalkan jejak tutur di bawah ya tutur ya. Sekali lagi terima kasih buat tutur yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung, saya benar-benar minta maaf ya tutur ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.